الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ولآبائنا لأمهاتنا ولإخواننا لأخواتنا لقرباتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى أرواح الواقفين هذا المسجد وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan persoalan akhlak para ulama kita, para ulama madhab kita. Ada 4 yang melekat di dalam diri mereka, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, serta Sufyan Ats-Tsauri. Pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan bahasan kita terkait dengan penjelasan terhadap keempat akhlak, ciri karakter yang melekat pada 5 ulama yang kita sebutkan tadi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nahnu nuridu min ahwalihim ma yadullu ala hadhil khisalil arba'i. Wa nahnu, kami, nahnu, nuridu dari kata aurada. Kata aurada itu dari kata waroda, waroda sampai. Di sini aurada, nahnu nuridu, kami menyampaikan, menginformasikan. Menginformasikan apa? Min ini harfu jar, fungsinya litaba'id, yaitu menjelaskan sebagian. Min ahwalihim, ahwal dari kata hal, hal keadaan, diambil ke dalam bahasa Indonesia hal, yaitu keadaan, perihal, jamaknya ahwal. Wa nahnu nuridu min ahwalihim, kami akan menyampaikan informasi tentang keadaan-keadaan mereka. Hum ini lari ke 5 ulama yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Menginformasikan apa? Ma yadullu ala hadhil khisalil arba, yaitu apa yang menunjukkan atau informasi yang menunjukkan ala hadhil khisalil arba, terhadap 4 karakteristik tersebut. Apa 4 karakteristik tersebut? Di dalam pembahasan sebelumnya disebutkan para ulama yang 5 orang tersebut mereka adalah abidan, ahli ibadah. Kedua, zahidan, zuhud. Yang ketiga apa? Aliman fi ulumil akhirah, dia ngerti ilmu akhirat. Yang keempat, aliman bi ulumil fikih dhahir, dia ngerti ilmu fikih. Jadi ilmu tasawuf sama ilmu fikih dia paham tuh. 5 madhab tersebut. Nah, kita akan bahas dari yang pertama dulu. Imam Al-Ghazali mendahulukan Imam Syafi'i. Bukan berarti dia ta'assub, tapi ihtiraman takriman li ustadih, untuk menghormati guru mereka.
Maka yang disebutkan Imam Syafi'i meskipun secara hierarki, secara tingkatan, yang pertama Abu Hanifah, baru Imam Malik, baru Imam Syafi'i, baru Imam Ahmad bin Hanbal. Yang keempat orang ini mempunyai hubungan guru dan murid. Imam Abu Hanifah punya murid Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Muhammad Hasan Asy-Syaibani salah seorang guru dari Imam Syafi'i. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi masing-masing keempat ulama ini mereka punya madhab, punya pendapat. Yang pendapat itu didukung oleh para ulama-ulamanya, maka kemudian menjadi madhab yang terlembagakan. Maka kalau disebut dengan madhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i doang yang ngomong tuh. Siapa? Ulama-ulama Syafi'i. Ketika disebut mazhab Hanafi, itu ulama-ulama mazhab Hanafi. Harus paham tuh. Pendirinya Imam Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i pendirinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita bahas siapa dia. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini adalah seorang ulama keturunan Quraisy. Jadi masih dari Bani Hashim. Berarti masih keluarga dengan Rasulullah. Beliau lahir di Gaza, Palestina, yang sekarang ramai. Dulu pada zaman Imam Syafi'i mungkin tidak seramai itu. Kenapa? Karena Yahudi belum masuk tuh. Ini kan yang bikin kacau itu Yahudi masuk ke situ, lalu menguasai dan menganggap itu tanah milik mereka. Jadi orang-orang Palestina awal, orang Arab itu dianggap merampok tanahnya. Kan lucu. Dia yang datang ke situ, dia bilang pribumi merampas tanahnya. Kenapa? Dia nostalgia dengan apa yang dikatakan Allah pada Nabi Musa. Apa? Tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Jadi dia anggap masih berlaku tuh. Dan dia merasa ini miliknya. Maka enggak heran kalau orang-orang Palestina di Gaza diusir tuh. Kenapa? Dia mau ambil. Dianggap tanah miliknya. Dan beliau itu lahir tahun 150 Hijriah bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Berarti Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah enggak ketemu. Tapi Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir. Berarti ada regenerasi keilmuan. Dan beliau ini pada usia 7 tahun itu sudah hafal Quran. 7 tahun. Dan tentu belum ada seperti metode yang sekarang. Dia menghafal Quran karena ingatannya kuat, dalam waktu yang sangat singkat dia hafal Quran. Usia 10 tahun dia sudah hafal kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang ditulis Imam Malik. Belum ketemu dia. Umur 10 tahun. Apa itu kitab Muwatta? Kitab yang berisi tentang hadis-hadis dan asarus sahabat, aqwalul tabi'in, itu ditulis berdasarkan pembahasan fikih. Ala tartibi abwabil fikih. Jadi ditulis berdasarkan susunan pembahasan fikih. Jadi ulama-ulama dulu ketika nyusun hadis itu pakai metode. Ada menyusunnya seperti model yang ditulis oleh Imam Nawawi itu, Riyadhus Shalihin, dari babul ikhlas. Tapi ada yang nyusun dari bab fikih. Kalau bab fikih mulai dari mana? Toharoh. Jadi kalau orang ngaji fikih itu mulai dari toharoh. Terlalu kecil Ustaz ngaji toharoh. Ente memangnya tahu cara wudu yang benar? Ente tahu bagaimana cara mandi? Boleh jadi kita nggak tahu cara mandi. Ente tahu gimana caranya wudu yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Dan saya bahas tentang toharoh itu sampai beberapa kali pertemuan belum selesai. Karena di dalamnya ada tasawuf dimasukkan dalam kajian toharoh di Masjid Tanah Abang. Bukan Al-Makmur, tapi Masjid Al-Barakah di Rumah Susun Tanah Abang. Setiap malam Sabtu. Usia 13 tahun, setelah dia hafal kitab Al-Muwatta, dia pergi ke Madinah.
Ngapain tuh? 13 tahun Pak, kita masih main gundu. Dia sudah hafal kitab Muwatta. Pergi ke Madinah. Ngapain dia? Belajar kepada siapa? Kepada Imam Malik di Madinah. Kenapa belajar sama Imam Malik? Karena yang menguasai Hijaz saat itu Madinah dan Mekah Imam Malik. Ibaratnya setiap wilayah itu ada ulamanya. Nah, di Madinah itu ulamanya Imam Malik, pergi dia. Langsung kemudian mutolaah, belajar langsung kepada Imam Malik. Imam Malik karena melihat kefasihan dan kecerdasan Imam Syafi'i, takjub dia. Takjub. Dan dia belajar sama Imam Malik sampai Imam Malik wafat. Yang saat itu Imam Syafi'i baru berusia 29 tahun. Jadi belajar terus Pak. Para ulama kita ini luar biasa. Enggak pernah berhenti belajar. Dan Imam Syafi'i ini beliau ulama yang banyak karomahnya, wali min auliyaillah. Kenapa? Nanti dijelaskan nih. Kenapa dia bisa jadi wali? Karena amalan-amalannya luar biasa. Salah satu karomah dari Imam Syafi'i itu adalah beliau pernah difitnah di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid, salah seorang khalifah pada dinasti Abbasiyah. Jadi ada seorang tukang racun dihadirkan untuk membunuh Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini punya pendapat yang berbeda dengan kekuasaan. Jadi kekuasaan juga begitu Pak. Zaman dulu sama. Kalau ada orang beda sama dia, kalau dia tidak demokratis, maka dia bisa disiksa. Siapa yang ngalamin? Imam Ahmad bin Hanbal 3 khalifah disiksa dia. Untuk mencabut perkataannya bahwa Quran itu bukan makhluk. Karena Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, mengatakan Quran itu bukan makhluk. Kalamullah. Kata Mu'tazilah, Quran makhluk. Ini punya konsekuensi, tapi jangan dijelasin di sini. Nanti ketika ada pembahasan itu baru dijelaskan. Nah, dia mau diracun tuh, disuguhkan kurma, yang kurma itu telah diberi racun mematikan. Dan tukang racun mengatakan siapapun yang makan pasti akan mati. Imam Syafi'i dia makan tuh kurma beracun itu dengan izin Allah, enggak apa-apa. Akhirnya orang yang meracun itu tercengang, kok bisa nih? Karena itu kemudian dia langsung taubat dan masuk Islam. Kenapa? Karena karomah dari Imam Syafi'i itu baru satu, banyak karomahnya. Makanya nggak heran kita mazhab kita Syafi'i, bukan sembarangan orang itu. Karena ada juga dari kelompok-kelompok lain yang membid'ahkan Imam Syafi'i. Mereka nggak ngerti siapa Imam Syafi'i dibandingkan dengan ulama-ulamanya. Ulamanya siapa membandingkan dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ngarang kitab Al-Um, kitab Ushul Fiqih Ar-Risalah, banyak kitab hadis dia tulis, Musnad Imam Syafi'i. Akhlaknya luar biasa yang nanti kita akan jelaskan. Dan masih banyak terkait dengan karomah-karomah dari Imam Syafi'i. Kalau kita ingin tahu, baca manaqibnya, manaqib Imam Syafi'i. Apa itu manaqib? Biografi. Dalam bahasa Arab disebut dengan tarjamah, biografi. Tapi kita nyebutnya manaqib tuh. Ada manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada manaqib lain. Dibaca. Ada manaqib Saman, dia pernah dengar? Tapi sekarang jarang baca. Orang dulu baca tuh Saman. Mungkin ngalamin ya, Syekh Saman. Kita nggak pernah tuh. Nah, hidupin lagi tuh kalau bisa. Syekh Saman. Karena ada tarekat namanya Samaniyah. Kita orang-orang sekarang lebih suka yang baru-baru sih. Yang dulu-dulu kita tinggal tuh. Dan jangan sampai Barzanji kita tinggalkan. Tradisi kita. Masyarakat Kembanggisan Betawi. Itu Barzanji, jangan tinggal. Meskipun ada maulid-maulid yang lain, tapi kita nggak ninggalin. Kalau di Kampung Rawa itu maulidnya azam, nggak tinggal dia. Kalau di tempat lain maulidnya macam-macam. Kita di sini
barzanji yang ketiga. Kalau perlu mahalul qiyam pakai yang di barzanji itu. Tapi iramanya boleh inovasi. Iramanya boleh nyontoh yang lain. Tapi alhamdulillah semalam barzanji ya, keren. Nah, kita bahas nih. Amma Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Al-Ghazali, adapun Imam Syafi'i fayadullu ala kaunihi abidan, yang menunjukkan kepada keadaannya sebagai seorang ahli ibadah, abid. Kalau disebut dengan abid itu udah jadi profesi itu, abid. Artinya apa? Udah melekat dalam dirinya sifat itu. Udah jadi profesi, namanya isim fa'il. Udah melekat. Apa yang menunjukkan bahwa Imam Syafi'i ini adalah orang yang ahli ibadah, abid? Kana annahu kana, beliau itu kana yuqassim, beliau membagi, qassama yuqassimu, taksim, pembagian. Beliau membagi, apa yang dibagi? Al-laila, malamnya. Berapa bagian? Salasata ajza'in, 3 bagian. Kalau malam dimulai dari jam berapa? Ba'da maghrib jam 7. Ba'da maghrib berapa? Atau pas maghrib? Maghrib jam berapa? Jam 6 lah. Jam 6 sampai jam 5 lah. Ukuran kita gitu. Berarti dibagi 3 itu. Maghrib. Ini maghrib jam 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa itu? 12 ya? 12. Berarti dibagi 3. 12 bagi 3 berapa? 4. Berarti sepertiga pertama 6 tambah 4 sampai jam berapa? 10. Sepertiga kedua 10 sampai jam 2. Sampai jam 1:30. Kita anggap aja 11 jam setengah lah. Jadi dibagi 3 itu. Apa yang dilakukan? Sulusun berarti 4 jam atau 3,5 jam. Lil ilmi, buat belajar ilmu, mengkaji, menyelesaikan persoalan-persoalan fikih dia bahas tuh Imam Syafi'i. Kita gitu nggak Pak? Malam kita 3,5 jam buat ilmu, nggak 1 jam aja udah ngantuk. Baru 40 yang udah gitu setengah mati. Apalagi Haji Poli itu. Leger-leger dia. Wa thulusun lis-sholati, sepertiga buat sholat. Berapa jam tuh? Sholat sunnahnya. Berapa jam Pak? 3,5 jam. Sholat sunnah. Sholat sunnah malam apa aja? Tahajud, witir. 3,5 jam sholat. Kita berapa menit? Saya nggak tanya jam lah, menit. Paling 2 rakaat, itu pun udah setengah mati kan? Setengah mati 2 rakaat aja tuh. Apalagi yang berat, bangun malam. Sampai witir 3 rakaat. Kalau kita itu paling 15 menit kita sholat. Ini 3,5 jam Pak, Imam Syafi'i setiap malam. Anda bisa bayangkan bagaimana hebatnya orang ini. Wa thulusun lin-naumi, 3,5 jam buat tidur. 3,5 jam buat tidur. Berarti beliau memang hidupnya didedikasikan, khidmahnya itu hanya untuk Allah dan untuk ilmu. Itu Imam Syafi'i. Karena itu maka waqala ar-Rabi'u, berkata seorang ulama yang bernama Ar-Rabi'. Rabi' ini adalah nama lengkapnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa dia? Murid Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i itu banyak, tetapi yang menonjol disebut Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ini. Beliau murid dan sekaligus periwayat utama Imam Syafi'i di Mesir. Jadi perkataan-perkataan Imam Syafi'i yang menarasikan, yang meriwayatkan itu adalah Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman. Jadi ada yang disebut dengan asisten khususnya.
Kenapa? Boleh jadi dia nggak sempat meriwayatkan perkataannya, tetapi murid-muridnya yang catat, dinarasikan. Karena itu maka peran dari Ar-Rabi bin Sulaiman ini, beliau sebagai sekretaris Imam Syafi'i, juru tulis, juru bicaranya, tapi bukan juru bicara ya, tapi juru tulis. Hampir seluruh karya Imam Syafi'i pada saat beliau ada di Mesir itu yang menulis Ar-Rabi. Nah, saya cerita nih Pak, supaya ngerti kita mazhab Syafi'i tapi nggak ngerti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya dua akwal, dua perkataan pendapat. Pertama disebut dengan qaulun qadim, pendapat lama. Yang kedua ada qaulun jadid, pendapat baru. Beda itu. Kalau qaulun qadim, pendapat lama itu adalah pendapat Imam Syafi'i ketika beliau ada di Irak, berinteraksi dengan para ulama-ulama ahlul ra'i, pakai nalar. Makanya Imam Syafi'i ada metodologi namanya kias, terpengaruh dengan muridnya Imam Abu Hanifah. Maka dia belajar dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak. Terpengaruh perkataan-perkataan beliau ketika ada di Irak namanya qaulun qadim. Lalu kemudian dia pergi ke Mesir. Irak, Mesir beda. Keadaannya nggak sama. Pendapatnya berubah. Kenapa? Karena fatwa dan fikih itu berubah karena perbedaan tempat. Perbedaan tempatnya nggak sama di Mesir dengan di Irak, maka Imam Syafi'i melahirkan pendapat-pendapat yang berbeda, disebut dengan qaulun jadid. Isunya sama, kasusnya sama, pendapatnya dua. Di Mesir, di Irak beda, di Mesir beda. Maka ketika dia ada di Mesir, maka pendapatnya disebut dengan qaulun jadid. Yang meriwayatkan perkataan-perkataan Imam Syafi'i di Mesir namanya Ar-Rabi bin Sulaiman. Bisa dipahami Pak ya? Ar-Rabi bin Sulaiman ini tokoh penting yang menyebarkan pandangan-pandangan Syafi'i. Dan Imam Syafi'i hidup terakhirnya di Mesir, sampai meninggal di Mesir dan makam di Mesir. Kalau Bapak misalnya pergi ke Mesir nih, umrah plus Mesir, jangan lupa tuh ziarah ke makam Imam Syafi'i di Mesir. Insya Allah sama-sama kita umrah ke Mesir Pak ya. Dari umrah plus Mesir. Yang ngumpulin dari sekarang duitnya. Kalau nggak ada duitnya mau umrah pakai apa? Ngumpulin lah. Wa qala Rabi berkata, dia cerita nih tentang Imam Syafi'i. Apa ceritanya? Kana Syafi'i, Imam Syafi'i itu rahimahullahu ta'ala, semoga Allah menganugerahkan kasih sayang kepadanya, yahtimul Qur'ana, menghatamkan Al-Quran fi Ramadhana, pada bulan Ramadan. Berapa kali dia hatamkan? Sittina marratan. Berapa kali? 60 kali. Bulan Ramadan 60 kali hatam. Kullu dzalika fi shalah. Semuanya itu dikhatamkan pada saat dia sholat. Sholat yang dimaksud ini sholat fardu dan sunnah di bulan Ramadan. Berarti satu hari berapa kali khatam? 60 kali khatam di bulan Ramadan. Satu hari berapa kali khatam? Oh, matematika jelek banget nih. 60 bagi 30. Satu bulan kan 30. Berarti satu hari berapa? 2. Matematika jelek banget. Sehari berapa? 2 juz, 2 kali khatam. Satu bulan 60 kali khatam. Di sini satu bulan Ramadan berapa kali khatam kita? Ada yang kagak ada sekali doang. Bayangkan, ini 60 kali Pak Imam Syafi'i. Kemudian muncul, gimana kok bisa Imam Syafi'i bisa menghatamkan? Ya kita ukur aja, Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun, dan dia membacanya, mungkin bacanya nggak lambat tuh, bacanya cepat di dalam sholat. Kalau dibaca cepat mungkin 15 menit,
Itu bisa apa? Bisa khatam 1 juz. 15 menit 1 juz. Kita 30 menit kalau bacanya lancar 1 juz. Dia bisa 15 menit. Bayangkan Pak, kalau 15 kali 30 berapa menit tuh? Berapa? 15 menit, berapa? 15 menit kali 30. 450 menit berapa jam? Berapa jam? 7,5 jam. 7,5 jam dari malam itu. Ini malam kan? Kalau sholat kan ada yang dari fardu sampai malam kan, ini kan 24 jam. 7 jam dia baca tuh. Bisa nggak? Bisa. Kalau kita nggak bisa. Kalau Imam Syafi'i itu bisa. Kenapa? Dia wali min aulia illa, Allah berikan karomah. Kalau kita berdiri 1 jam aja udah capek nih. Imam Syafi'i diberikan kemuliaan. Maka tidak heran dan tidak aneh kalau Imam Syafi'i itu mampu melaksanakan penghataman Al-Quran dalam sholatnya dalam waktu 1 hari 2 kali khatam. Cara mengukurnya gitu. Saya nggak bisa detail ya menghitung. Nah, kalau dihitung tuh bisa. Tetapi kalau kita lihat untuk orang-orang seperti kita mustahil. Tapi orang-orang seperti Imam Syafi'i nggak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Allah berikan kemuliaan kepada dia sehingga mampu menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari 2 kali khatam, itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang cerita ini adalah sekretaris dari Imam Syafi'i. Wa kana al-Buaiti, Imam al-Buaiti. Siapa Imam al-Buaiti? Imam al-Buaiti ini murid senior Imam Syafi'i. Jadi ada 2 tuh muridnya. Yang pertama Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, yang kedua Imam Yusuf bin Yahya al-Buaiti. Itu murid senior dari Imam Syafi'i, dan beliau diangkat sebagai pengganti Imam Syafi'i setelah Imam Syafi'i meninggal. Karena di negara-negara muslim itu harus ada tokohnya. Nah, tokohnya Imam Syafi'i. Pas Imam Syafi'i meninggal, Imam Syafi'i berwasiat di antara semua murid-muridnya yang diwasiatkan sebagai pengganti dia mengajarkan dan menyebarkan pandangan-pandangan Imam Syafi'i itu adalah Imam al-Buaiti. Biar kita paham ini. Imam al-Buaiti ini ahli fikih dan orang yang mampu berijtihad, tetapi dia tawadhu. Tawadhunya gimana? Meskipun dia pintar, enggak sombong dia membuat mazhab sendiri, enggak. Dia tetap menisbatkan kepada Imam Syafi'i. Seperti Imam Juwaini, gurunya Imam Al-Ghazali, itu hebat. Pandangan-pandangan Syafi'i dikritik dan dia cuma berbeda beberapa pendapat dengan Imam Syafi'i. Sampai orang mengatakan, ya Imam Juwaini, kenapa kau bikin mazhab sendiri? Apa dia bilang? Saya nggak pantas membuat mazhab. Saya tetap menisbatkan diri saya kepada Imam Syafi'i. Itu orang tawadhu. Kita enggak, ilmunya masih cetek mau buat mazhab. Siapa yang ngikutin? Baru ditiup aja udah jatuh. Artinya apa? Nggak pantas. Apalagi bilang tidak perlu bermazhab, tambah bahlul lagi itu. Kita kalau sholat tanpa mazhab bingung kita. Kita ngikutin mazhab. Kalau enggak mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Yang mana lagi? Cuma 4 itu aja. Nah, kita lanjutkan. Wa kana al-Buaiti ahadu ashabihi, salah seorang muridnya, yahtimul Qur'ana, menghatamkan Quran, fi kulli lailatin, setiap malam, marratan, 1 kali setiap malam. Itu Imam al-Buaiti, hebat dia Pak. 1 malam 1 kali. Bisa nggak? Bisa tadi ukurnya tadi. Kalau 1 juz dia baca 15 menit dengan cepat, maka tinggal dikali 15 menit kali 30, 450 menit, sekitar berapa jam? 7,5 jam. Bisa dari habis setelah selesai sholat
maghrib kan lailah di malam sampai sebelum subuh bisa itu. Berapa jam itu? Itu ada 11 jam atau 11 jam kalau dihitung 7,5, berarti dia tidurnya cuma 3 jam setengah seperti Imam Syafi'i. Bisa nggak? Bisa. Makanya nggak pantas kalau kita menghina para ulama-ulama kita ini. Ibadahnya luar biasa. Maka disebutkan kana abidan, adalah seorang ahli ibadah. Wa qala Al-Husain Al-Karabisi. Nah, berkata Husain Al-Karabisi, siapa beliau? Beliau adalah ahli fikih. Beliau ahli hadis dan beliau ini berguru langsung kepada Imam Syafi'i, tapi tidak seperti Imam Rafi dan Imam Al-Buaiti. Dia murid langsung Imam Syafi'i, dia mendalami mazhab Syafi'i dan dia termasuk orang yang keilmuannya diakui. Apa kata Husain Al-Karabisi rahimahullahu taala? Bitu dari kata bata, ya bitu, anak bitu, muncul kata mabit. Apa artinya mabit? Mabit bermalam. Makanya dia bilang mabit di Musdalifah. Itu siang atau malam? Siang atau malam? Malam tuh. Kalau siang bukan mabit namanya. Malam. Bitu, kata Imam Al-Husain Al-Karabisi, dia mengatakan, saya pernah bermalam menginap ma'a Syafi'i, bersama Imam Syafi'i, ghairu marrah, lebih dari sekali. Ada yang mengatakan sampai 80 kali. Fakana Imam Syafi'i itu, kata Al-Husain Al-Karabisi, yusalli nahwan min thulutsil lail, beliau salat sepertiga malam. Fama ra'aituhu yazidu ala 50 ayatan, aku melihat dia tidak kurang dari 50 ayat dia baca. Tidak kurang dari 50 ayat salatnya, Pak. Fa idza aktsara fami'a, kalau dia nambahin lagi, memperbanyak sampai 100 ayat. 100 ayat, kita berapa ayat? Kuliah itu yang dibaca. Sampai gigonya kuliah itu. Ini 50 ayat sampai 100 ayat. La yamurru ala ayati rahmatin, tidaklah dia melewati ayat rahmah illa kecuali sa'alallaha ta'ala li nafsihi, dia minta sama Allah buat dirinya, wali jami'il mu'minin, dan dia minta kepada Allah buat orang-orang beriman supaya dapat rahmat. Kenapa? Imam Syafi'i tahu isinya. Kalau kita nggak ngerti. Wala bi ayati adzabin, dan tidaklah dia melewati ayat azab, ayat tentang siksa, illa kecuali Imam Syafi'i ta'awwadza minna, dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'alallaha ta'ala, dia minta sama Allah an-najata li nafsihi, keselamatan buat dirinya, wali jami'il mu'minin, dan keselamatan buat orang-orang beriman. Waqtisaruhu ala 50 ayatan, Imam Syafi'i membatasi sampai 50 ayat, yadullu ala tabakhurihi fi asraril Quran, menunjukkan bahwa Imam Syafi'i tabakhur, mendalam tentang apa? Fi asraril Quran, mengenai rahasia Al-Quran. Makanya orang kalau sholat baca surat, kalau dia ngerti artinya enak. Ketika dia baca ayat yang berisi tentang rahmat, dia minta sama Allah, ya Allah berikan rahmat kepadaku dan semua orang beriman. Imam Syafi'i. Ketika dia baca ayat tentang azab, seperti apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun, dan seterusnya. Itu sampai ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ketika sholat ada makmum, yang makmumnya itu salah satu anaknya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad dia membaca
Alhaakumut Takatsur, dibaca. Pada saat dia baca ayat Alhaakumut Takatsur, itu anaknya yang menjadi makmum langsung pingsan, Pak. Kenapa? Karena dia meresapi tentang ayat ini, dan ayat ini membuat dia takut tuh. Kalau kita enggak, Alhaakumut ya Alhaakumut aja. Terobos aja. Alhaakumut kalau semua apalagi taruh antem-antem aja. Tapi ini sampai pingsan. Kenapa? Karena dia tahu artinya dan dia mengerti kedalaman dari rahasia Al-Quran. Seperti yang dikatakan oleh Al-Husain Al-Karabisi, Imam Syafi'i itu luar biasa. Lanjut nih, karena masih banyak penjelasan tentang Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, ma syabi'tu, aku enggak pernah kenyang. Artinya apa? Selalu dalam keadaan tidak kenyang. Mud sitti asyrati sana, semenjak umur 16 tahun. Semenjak umur 16 tahun. Tapi ada yang mengatakan selama 16 tahun. Tapi saya mengatakan semenjak umur 16 tahun. Kenapa Imam Syafi'i nggak pernah kenyang kalau makan? Beda kita. Kalau ketemu nasi kebuli lupa itu. Ya kan? Antamnya lebih dari yang sewajarnya. Imam Syafi'i nggak pernah kenyang semenjak umur 16 tahun. Kenapa dia tidak kenyang? Kalau makan itu nggak sampai kenyang. Dia bilang li'annahu yusaqqilul badan. Karena kalau banyak makan itu bisa memberatkan badan. Kalau memberatkan badan, makan berlebihan itu bisa meningkatkan aliran darah ke sistem pencernaan. Lalu mengurangi suplai darah ke otak dan anggota tubuh lain. Kalau mengurangi suplai darah ke otak, maka yang terjadi apa? Lesu. Apalagi berat, ngantuk, tidak gesit. Akhirnya apa? Ibadahnya malas, ngantuk. Makan bubur ini satu nampan sendiri, Pak. Karena untungnya nasinya dari nasi basmati yang nggak ada gulanya. Sebanyak juga nggak apa-apa. Tapi ini bisa membuat lesu, berat, dan tidak gesit, sehingga munculnya apa? Malas, ngantuk, ibadah jadi tidak maksimal. Kalau ibadah tidak maksimal, termasuk menuntut ilmu. Makanya kalau ada yang belajar ngantuk, kebanyakan makan nih. Sebelum ke sini makan dulu kan? Berarti orang miskin itu. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, kenapa dia tidak kenyang, tidak makan berlebihan? Wa yuqsil qalba, mengeraskan hati. Gimana kok bisa? Kalau orang-orang sufi itu mereka memahami bahwa pusat spiritual itu ada di hati, dan kekenyangan memakan makanan itu bisa membuat hati jadi keras, qaswah, dan itu bisa tidak bisa merespon terhadap nurani dan hidayah. Makanya orang-orang sufi banyak puasa. Coba kalau orang-orang belajar tirakat, apa yang dilakukan supaya hati nggak keras? Puasa aja. Maka banyak tuh yang puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, dia tirakat. Ada yang puasa sampai 40 hari. Siapa? Salah satunya Syekh Khalil Bangkalan. Setelah dia puasa tirakat selama 40 hari berpuasa, iktikaf di masjid nggak keluar, yang dibaca apa? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Pada saat hari ke-41 ada orang datang ngasih dia haji itu. Berarti dia nggak kerja, bukan nggak kerja, kerjanya berzikir, dan Allah memberikan hadiah cash and carry. Apa itu? Langsung kasih tiket haji beserta keluarganya berangkat. Dan dia menjadi seorang ulama, wali, pencetak para ulama di tanah Jawa. Syekh Khalil Al-Bangkalani, Al-Jawi, Al-Maduri, Al-Bangkalani, panjang juga itu.
Wa yuzilul fatana, kata Imam Syafi'i, kalau kita banyak makan itu kekenyangan bisa menghilangkan kecerdasan. Makanya kalau anak, Pak, jangan dikasih makan banyak tuh, bisa menghilangkan kecerdasan. Wa yajlibun naum, dan bisa membuat ngantuk. Wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadah, dan bisa melemahkan orang yang banyak makan itu dari ibadah. Kata Imam Syafi'i, kita lanjutin sedikit lagi. Wa qala, Imam Syafi'i berkata, ma halaqtu billahi, saya enggak pernah bersumpah kepada Allah, la shadiqan wala kadiban. Apakah saya dalam keadaan benar atau dalam keadaan berbohong, saya enggak pernah sumpah. Kenapa enggak pernah sumpah? Karena kalau orang suka bersumpah, itu adalah orang yang suka bermain-main dengan nama Allah. Imam Syafi'i enggak mau itu. Wa qala, dan dia berkata, wa su'ila 'anil mas'alati fasakat, dia pernah ditanya tentang satu persoalan, fasakata, dia diam enggak jawab. Ketika ditanya, faqila, ketika ditanya, ala tujib, ya Imam Syafi'i, kenapa kau tidak memberikan jawaban? Apa kata Imam Syafi'i? Faqala hatta a'lama anna al-fadla fi sukuti aw fi jawab. Saya merenung dulu nih sampai saya tahu kira-kira mana yang lebih utama, saya diam aja atau saya jawab nih. Jadi nggak langsung menjawab aja. Dia pikir apa akibat. Imam Malik bin Anas pernah ditanya banyak masalah sampai 100 masalah. Dia cuma jawab beberapa masalah. Lalu jawaban berikut dia mengatakan ana la adri, saya enggak tahu. Padahal dia adalah Imam Malik bin Anas. Kenapa? Sikap tawaduknya yang tinggi, sehingga kalau dia enggak ngerti dalil-dalilnya, dia belum memahami benar dalil-dalilnya, dia enggak langsung bisa menjawab langsung. Nah, dari sini kita bisa simpulkan, masih banyak nanti pembahasan dengan Imam Syafi'i di pembahasan berikutnya. Kita bisa simpulkan bahwa ulama-ulama dulu tidak seperti ulama sekarang. Ulama dulu itu bukan cuma ngerti ilmu fikih, tapi juga ngerti ilmu akhirat, dan beliau menjalankan ilmu akhirat itu seperti zuhud, wara, dan lain sebagainya dalam kehidupan dia. Termasuk mereka ini adalah orang-orang ahli ibadahnya, yang ibadahnya nggak mungkin bisa kita lampaui. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, sudah waktu isya datang. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat, dan semoga kita bisa meneladani dari keibadahan atau kereligiusan dari Imam Syafi'i. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wal-fadhi bil-umuri wa-mabatil umuri wa sallallahu